Oke, saya mulai dengan penjelasan silabus. Aturan perkuliahannya secara garis besar sama saja dengan semester yang lalu, jadi saya nggak akan bacakan satu-satu ini. Kalian nanti bisa baca sendiri. Beberapa yang utama aja akan saya jelaskan. Yang pertama itu nanti UTS dan UAS bobotnya seperti semester lalu, masing-masing sekian. Dengan jadwal ini ya. Jadi diusahakan jangan sakit ya. Jangan sakit. Meskipun kalau sakit ada ujian pengganti, tapi kalian nanti repot gitu. Karena jadwalnya ujian penggantinya nanti ditaruh di akhir. Baik UTS maupun UAS. Yang UTS mungkin kalau di belakang udah agak lupa-lupa bahan yang depannya. Selain itu, nilainya kalau pakai ujian pengganti dipotong 10%. Ya, kemudian kuis bersama seperti yang lalu, minimal 4 kali dengan bobot ini. Kemudian ada PKH. PKH ini PR, keaktifan dan PR, kuis dan H-nya apa saya lupa. Nah, agak berbeda dengan semester yang kemarin. Nanti PR ini biasa ada PR mingguan setelah tutorial jalan. Nanti dari PR itu dari sekian banyak. Nah, di semester sini ini saya akan ambil secara random 1 atau 2 soal yang dikoreksi. Jadi kalau kalian ada 10 soal di PR ke-1 misalkan. Kemudian hanya bikin 6 soal. Kebetulan misalkan soal nomor 3 yang mau saya periksa. Nah, kalau tidak ada ya nilainya 0 PR itu gitu ya. Jadi PR harus dibikin semua. Supaya nggak hanya ngumpulin jawabannya sedikit. Kemudian nanti mungkin ada kuis kelas, kita atur. Kadang-kadang mendadak kuis kelas, tiba-tiba ada contoh bagus, ya saya jadiin kuis aja, upload ke mana gitu. Itu bobotnya 10%, jadi lebih ketat dari semester kemarin. Indeks nilai sama dengan yang lalu, dengan semester kemarin. Nah, beberapa yang perlu diingatkan, nanti pada saat ujian itu terlambat tidak boleh lebih dari 20 menit dari sejak soal dibuka, bukan dari pernyataan kejujuran. Jadi mulai soal dibuka itu keterlambatan nggak boleh lebih dari 20 menit. Kalau lewat 20 menit ya udah kalian tinggalkan saja karena udah nggak mungkin bisa membuka soal, udah dikunci sama sistemnya ya. Udah kita atur 20 menit. Paling kalian lapor ke dosen ke saya lewat WA, masalahnya apa. Nah, nanti pertimbangan tim ujian bahwa bagaimana akan ditindaklanjutinya. Kemudian mahasiswa yang tidak mengikuti salah satu ujian dengan izin yang sah diberi kesempatan mengikuti ujian pengganti. Ini salah satu bisa UTS, bisa UAS. Ujian penggantinya hari ini nih. Hari Rabu tanggal 2 Juni. Jadi kalau nggak berhalangan ikut UTS, misalkan sakit, ujian penggantinya kalau yang lalu minggu depannya, kalau ini nggak ditunda nanti ke ujung. Bareng harinya sama pengganti UAS. Kalau nggak ikut dua-duanya, itu peluangnya. Ya, kalian nanti harus ikut pengganti UTS dan UAS di hari yang sama. Dan kembali nilainya hanya akan dipotong 10%. Kemudian ini sih udah jelas mahasiswa yang mendapatkan nilai D dan E boleh ikut ujian reevaluasi. Kita istilahnya sekarang reevaluasi karena kalau istilah ujian perbaikan sama ujian pengganti nanti rancu ya, dua-duanya disingkat UP. Jadi
Kalau pengganti memang menggantikan UTS atau menggantikan UAS kalau ada izin yang sah. Kalau ujian reevaluasi itu betul-betul perbaikan dilaksanakannya ini. Kemudian ujian reevaluasi tidak akan menurunkan indeks. Jadi yang D nggak mungkin jadi E. Karena kita ambil hasil ujian reevaluasi ataupun ujian sebelumnya menggunakan rumus ini, diambil maksimumnya. Kalau nilai NA itu nilai ujian sebelum reevaluasi, udah bagus, misalkan 47, ujian reevaluasinya tiba-tiba nilainya 0. Nah, kita pakai yang lama. Nah, jika mahasiswa tidak mengikuti salah satu ujian UTS atau UAS, atau keduanya, kalau keduanya ya udah nggak bisa apa-apa. Kalau hanya ikut ujian satu ujian, maka nilainya otomatis E. Jadi misalkan saya ikut UTS saja, dapat 100, udah puas nggak usah kuliah lagi. Saya mau nyantai aja gitu kan, 100, nanti dengan kuis, dengan PKH, udah pasti itu di perhitungan masuk C gitu. Sisa bahannya udah nggak mau kuliah, nggak mau ujian lagi, udah aman C. Nah itu nggak boleh ya, itu nilainya akan E, meskipun dari UTS aja udah bisa C gitu. Tetap harus mengikuti ujian UTS dan UAS atau penggantinya. Jadi nggak bisa UTS aja atau UAS aja, itu tetap nilainya E. Kalau komponen penilaiannya cuma ada satu. Kemudian kalau di ujian UTS, UAS, dan ujian penggantinya berhalangan, itu udah nggak ada kesempatan lagi, pasti nilainya E gitu ya, nggak ada kesempatan mengganti lagi gitu. Waktunya nanti juga udah mepet ini. Tanggal 9 Juni kalau nggak salah tuh nilai udah harus masuk, PPB tuh harus melakukan penjurusan, jadi udah mepet kalau semester 2 tuh. Oke, itu mengenai aturannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang nggak jelas, nanya, Pak. Ya silakan. Ini indeksnya dinaikin ya Pak, batas nilainya? Enggak, sama. Oh, Sama. saya lihat yang nilai A di atas 80. Iya, yang lalu juga 80. Oh, Kamu kok itu nggak tadi. hafal? Kamu kenapa gitu nilainya 70 dikasih A gitu? Saya kira, kayaknya di mata kuliah lain. Beda sih Pak, maaf. Beda-beda. Fisika beda. Fisika tuh 75 atau 73 saya lupa. Dari dulu. Kimia saya nggak hafal. Beda-beda. Matematik ini sekarang baik karena melihat mungkin yang lain nggak seitu. Dulu zaman saya tuh 86 A-nya. Sekarang ya udah lebih baik lah 80. Oke, dan di bawahnya nanti ada silabus rincian kuliah mingguan. Ini nanti ancer-ancer aja kurang lebih seperti ini gitu ya. Kadang-kadang kalau bahannya lagi rumit, mungkin saya ketinggalan sedikit. Kalau lagi luang ya, mungkin saya bisa lebih cepat gitu ya. Karena kita ada ini nih, ada yang Jumatnya, kita nggak ada Jumat untungnya. Libur, tapi ada Kamis sekali libur. Cuma yang Kamis saya akan usahakan diganti nanti. Kalau kita punya waktu yang bisa disepakati. Oke, itu dulu sehubungan silabus. Oke. Nah, kalau masih ada pertanyaan silahkan. Kalau enggak, saya akan masuk ke bahan kuliahnya. Kita harus agak ngebut, padat. Oh ya, untuk minggu pertama ini kita kuliah full ya 6 jam. Jadi hari ini kuliah, besok kuliah, Kamis juga kuliah. Supaya bahannya nanti nggak tertinggal. Dan di belakang kita agak luang bisa untuk latihan.
Oke, kita masuk ke teknik pengintegralan. Nah, pada bab, ya bukan bab pertama ya, ini bab berapa sih? Bab 6, bab 7 ya. Di bukunya saya sebut bab pertama untuk semester ini. Nah, teknik pengintegralan ini kita akan membahas berbagai macam teknik untuk menghitung antiturunan. Di semester 1 kita hanya belajar metode substitusi aja ya. Dan untuk bentuk-bentuk yang sederhana. Sekarang akan ditingkatkan untuk mencari antiturunan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Tentunya tidak mencakup semuanya. Dan ada juga teknik pengintegralan yang juga nggak diajarkan di bab ini. Jadi jangan diharapkan semua bentuk integral kan nanti bisa dicari antiturunannya. Beberapa yang nggak teratur sama sekali ya mungkin mencari antiturunannya sukar sekali. Bahkan ada fungsi yang antiturunannya nggak bisa dicari. Gitu. Jadi kita akan melihat beberapa kelas khusus yang bisa dihitung secara formal dengan aturan yang ada. Oke, ini saya nggak akan bahas lama-lama, halaman ini kalian bisa baca sendiri. Kemudian seperti semester lalu, bagian yang ada simbol ini bisa kalian klik, nanti ada jawabannya gitu ya. Yang kuning sih tidak bisa, itu buat pengajar aja. Nah, saya akan mulai dulu dengan menampilkan tabel ini. Oke ya. Permisi Pak, maaf. Ya. Apakah rekamannya sudah dinyalakan Pak? Udah nyala. Terima kasih Pak. Kamu suka nonton gitu? Suka Pak. Oh gitu. Bukannya nonton film lebih asik? Kalau ujian saya buka kembali Pak videonya Pak. Ya. Direkam. Ya, tolong diingatkan di awal, selalu suka lupa saya. Nah, baik, kita akan membahas dulu pengertian antiturunan. Saya pampangkan ini rumus-rumus yang udah dikenal di semester lalu. Sedikit aja saya beri komentar. Apa artinya simbol ini? Ini simbol integral tak tentu. Ya. Nggak pakai batas tuh integral tak tentu atau antiturunan. Apa artinya ini? Ini artinya kita mencari fungsi semula di mana kalau diturunkan fungsinya menjadi ini. Jadi ini integrasi U du hasilnya ini artinya apa? Kalau ruas kanan diturunkan kembali hasilnya jadi sin U. Gitu. Ya itu antiturunan. Saya nggak akan bahas nomor 1, 2, 3, 4 itu udah standar ya. Udah kita peroleh dari waktu turunan, membahas turunan. Nomor 10 sampai nomor 10 udah jelas. Nah, nomor 11 saya akan jelaskan. Coba ya. Ini nomor 1 sampai 10 kenapa udah jelas? Karena kita udah membahas ini turunan sekan di semester lalu adalah sekan kali tangan gitu ya. Jadi kalau ini diturunkan menjadi ini. Oke, yang ini kita lihat tangan U. Saya buka aja. Kok nggak bisa dibuka? Kenapa ya? Sebentar. Harus diklik dulu ininya kita. Oh, ininya. Sekarang bisa. Nah, gitu. Nah, integral tangan U. Tekniknya saya tulis sebagai sin U dibagi cos U. Ini pakai substitusi biasa. Kita lihat bahwa kalau cos diturunkan jadi sin U. Jadi ini saya misalkan. Cos U-nya misalkan P. Kemudian kita harus mencari hubungan DU dengan DP. Jadi kita turunkan ini. DP DU menjadi min sin U. Atau kalau di integral nulisnya DP saja. DP gitu ya. Tuh muncul DP-nya.
Oke. Jadi konsentrasinya kepecah ke kiri bawah ya. Tapi ini saya udah pilih gambarnya yang sopan dari internet. Kalau enggak nanti bisa ditangkap saya sama Kaprodi. Oke. Jadi DP ini kita turunkan min sin UDU, dan ini kita punya sin UDU tuh ini menggantikan DP. Jadi sin UDU menjadi minus dari DP. Nah, ini semua kita ubah dalam variabel P menjadi seperti ini. Cos-nya jadi P, sin UDU menjadi min DP. Ini kita tahu integralnya adalah ln, jangan lupa mutlaknya, ln mutlak P tambah konstanta. P-nya kembalikan ke fungsi semula dalam U, karena awalnya dalam U ya, kita kembalikan ke U, menjadi ln cos U. Oke ya, mudah? Oh ya, selama saya menjelaskan, kalau ada yang nggak paham, tolong langsung ditanya ya. Oke. Kotangan U dihitung dengan cara yang sama. Kotangan itu cos per sin. Sinnya dimisahkan P, nanti persis kerjakan seperti ini. Kemudian nomor 13, 14, 15 itu sebenarnya nggak masuk bahan semester lalu, tapi saya jelaskan kan. Penurunan sin min 1, cos min 1, tangen min 1, sekan min 1. Saya review dikit ya, penurunan sin min 1. Kalau ini diturunkan, nanti haruslah jadi ini harusnya nanti. Coba kita lihat. Saya review sedikit. Di sini saya turunkan. Saya punya Y sama dengan sin min 1x, itu hati-hati bukan pangkat, itu arcus sinus ya, atau fungsi inverse ya. Saya mau menurunkan, jadi saya tulis supaya nggak ada inverse. Gimana caranya? Ya ini artinya apa? X sama dengan sin Y gitu ya. Bisa juga kalau bingung ini dari sini ke sini dulu. Kiri kanan disinkan. Sin Y sama dengan sin dari sin min 1x itu. Nah ini hasilnya fungsi sin dikomposisikan dengan inverse menjadi tinggal x saja ya. X sama dengan sin Y. Oke. Kemudian kita turunkan terhadap x ya. Karena ini dari semula kan pengennya carinya dy dx. Jadi turunkan terhadap x. Simbolkan dulu sama saya. Turunkan terhadap x gitu ya, kiri kanan. Kemudian ini hasilnya 1, sin sesuatu hasilnya cos sesuatu, dikali turunan dari Y ya, pakai aturan rantai. Nah, dari sini saya dapatkan Y aksen sama dengan 1 per cos Y. Tapi kita lihat fungsi semula ini eksplisit dalam X. Ya turunannya juga pengen eksplisit dalam X. Nah bagaimana ini mengubah dalam X-nya? Udah ada rumusnya. Ini kan sama dengan 1 per cos Y-nya tadi apa? Y-nya sin min 1x gitu ya. Dan yang lalu udah ada rumusnya ini. Tapi kalian pasti lupa. Kalau lupa, kita cari ini. Hubungannya pakai segitiga. Gitu ya. Saya punya ini nih. Apa? Sin Y sama dengan X. Jadi sudutnya yang mana? Sudutnya adalah Y. Sudutnya Y. Gitu ya. Sin dari Y nilainya X. Sin itu adalah
Yang ini dibagi sisi miring. Ini dari sini saya ngitungnya. Sin Y sama dengan X per 1. Jadi ini 1 min X kuadrat. Jadi cos Y, kalau nggak melewati ini, langsung aja cos Y adalah apa? 1 per ini dibagi 1. Akar 1 min X kuadrat. Gitu ya. Tapi hati-hati kalau yang secant, ini nggak semua harus bisa dilihat gini, karena yang secant nanti ada plus min. Karena inverse dari secant itu sudutnya nanti bisa menghasilkan nilai plus dan min. Tapi kalau untuk keperluan umum bisa lihat segitiga, ada seperti ini ya, untuk aturannya. Oke, gitu. Ya, yang turunan fungsi secant min 1, tangen min 1 dihitung dengan cara yang similar seperti itu. Nah, balik lagi, jadi saya di sini punya, kalau saya integral balik, saya hitung anti turunannya, ya sama dengan sin min 1x ditambah konstanta. Cuma di slide saya, ininya dalam variabel U, itu aja bedanya. Ini dalam U, gitu ya. Nah, 14, 15 juga rumus yang sama. Baik. Nah, ini untuk apa? Ini nanti seolah-olah untuk perbendaharaan, di mana teknik pengintegralan dengan substitusi biasanya kita bawa ke bentuk yang ada di sini. Karena ini udah baku nilainya, udah diketahui. Coba kita lihat. Sekarang pengintegralan dengan metode substitusi. Saya nggak akan detailkan ininya, kita lihat aja langsung ke contoh-contohnya ya. Coba kita lihat contoh ini. Yang pertama ini. Dibawa ke bentuk, saya crop aja ini. Saya nggak akan buka langsung jawabannya, supaya kita mikir sama-sama. Oke. Kecilin dulu dikit, kegedean. Coba kita bandingkan dengan rumus-rumus tadi. Cocoknya rumus yang nomor berapa gitu dibawanya. Kita lihat dulu. X dibagi cos kuadrat X kuadrat. Cocoknya dibawa ke bentuk mana ya? Dari sekian banyak ini. Tentunya yang ini enggak, bukan konstanta, bukan bentuk fungsi pangkat juga ya. E enggak akan lah, A pangkat U enggak akan ya, jauh ini. Dari E pangkat A pangkat. Sin, cos, ada di bawah, nggak bisa, nggak cocok. Jadi yang mana yang cocok? Ini kita lihat, ada cos 1 per cos kuadrat, itu kan secant kuadrat. Cocoknya ini. Cuma ininya kan bentuk ininya belum pas gitu ya. Nah, kita paskan, kita lihat bahwa ini kalau diturunkan menjadi ini, X dx, ya ada konstantanya. Jadi saya arahkan substitusinya. Apa? P itu ya. Nah, P sama dengan X kuadrat. Kemudian harus saya cari hubungan dP dengan dx. Nah, ini kan kita punya nih. Punya ya. Sehingga ini bisa saya tulis sebagai integral 1 per cos kuadrat dari P X dx-nya setengah dp. Setengahnya saya taruh di depan. Setengah cos per cos kuadrat adalah secant kuadrat P dp. Ini udah ada rumus bakunya tadi kan. Setengah yang turunannya adalah secant kuadrat adalah apa?
tangan ya. Jangan lupa tambah konstanta setengah, kembalikan lagi tadinya dalam X, P-nya tadi X kuadrat gitu ya. Nah, begitu. Oke. Nah, kembali diingatkan kalau yang warna gini kalian bisa klik gitu ya. Klik di diktatnya. Ya, ini keluar gitu ya. Ini ketutupan bawah. Di bawahnya selalu muncul, saya bawa ke atas saja supaya nggak menutupi. Oke. Lanjut. Yang nomor 2. Saya crop dulu ya. Saya crop dulu nomor 2. Sebenarnya diklik juga kelihatan supaya ini di awal saya tulis supaya mikirnya masuk gitu ya. Coba diingat. 2 dibagi akar. Ini kayak ginian ya. Cocoknya yang mana gitu. 2 dibagi akar itu. Nah, cocoknya yang mana ini kira-kira? Tentunya 1, 2, 3, 4. Nggak terlihat hubungannya. Yang mana yang cocok? 13. 13 ya. Cocoknya 13. 13-nya kita bawa juga supaya kelihatan bareng-bareng. Mana tadi? 13-nya saya taruh di sini untuk rujukan kita ngelihat rumusnya. Oke. Ini teh. Nah, taruh di situ. Jadi saya harus berbentuk akar 1 min sesuatu kuadrat. Nah, ini saya olah dulu. Integral 2, ininya pengennya saya 1 gitu ya. Akar, ininya pengennya 1 nih. Min, berarti harus dikeluarin akar 5, betul? Saya harus keluarin akar 5 di sini. Supaya ininya jadi 1. Tentunya ini harus 9/5. X kuadrat gitu ya. X. Ini kan akar kali akar, nanti kalau dikalikan akar ini jadi 5, ini menjadi 9. 9-nya kayak 2 ya. Nulisnya susah. 9. Oke. Nah, supaya jadi kayak ginian, berarti saya sekarang substitusi. Substitusi apa? P sama dengan supaya jadi itu apa? Akar 9/5X gitu ya. Supaya ini jadi P kuadrat. Saya maunya supaya ini jadi P kuadrat gitu. Nah, supaya oke. Jadi, saya harus cari hubungannya DP sama dengan akar 9/5. Udah ya, DX. Oke. Kita ubah lagi, ini menjadi integral dx-nya menjadi ini 2, biarkan saja ya. Kemudian ada ini akar 5 konstanta, saya satukan di sini. Akar ini apa? Dx sama dengan akar 5/9 gitu ya jadinya. DP ya. Akar 1 min P kuadrat DP. Betul nggak? Ini kalau dikuadratkan kan jadi ini. Nah, ya ini bilangan. Nggak tahu saya salah ngitung nggak. Yang teliti aja kalian kalau di ujian menjadi 2 per akar 5. Ini akar 5 per akar 9. Ini menjadi tadi pakai rumus ini karena udah cocok.
ininya U kuadrat, ininya DU. Di sini ininya P kuadrat, ininya DP. Jadi sin min 1 dari P gitu ya. Ini bisa kecoret-kecoret menjadi 2/9. Ini tambah konstantanya lupa. Tambah C sin min 1, karena asal usulnya dalam X, ya kita akan balikan ke X. P-nya tadi apa? Akar 9/5X ditambah konstanta. Begitu. Coba saya akurkan, takutnya saya salah hitung ya dengan solusinya. Ini kan tadi ada solusinya nih. Coba saya klik. Salah ngitung. Oh, ini agak cepat ya. Udahlah, nggak usah dilihat. Loh, kok 2/3? 2/3. Oh ya, akar 9-nya 3 ya. 2/3 akar. Ya. Lanjut lagi ya. Kalau nggak paham nanya ya, nanya. Nomor 7, coba kita lihat. Enak sekali, Pak, dibahas contoh banyak-banyak. Saya copy dulu ke Word. Nih, kecilin dikit. Kita lihat ini. Bilangan, ya konstanta lah, nggak usah terlalu perhatikan. Bawahnya ada polinom derajat 2. Cocoknya dengan rumus yang mana? Coba pilih. Rumus yang mana yang cocok kira-kira ya? 14, Pak. Hah? Yang 14. 14. Oh ya, ini A-nya tolong nggak ada ya. Ini seper A-nya nggak ada. Nanti yang di tempat ngedownloadnya saya perbaiki. Jadi bentuk polinom kuadrat kan bukan yang ini ada akarnya, itu kan bawahnya hanya polinom kuadrat aja. Jadi kita bikin supaya kuadrat sempurna, tambah 1 gitu ya. Oke. Jadi saya bikin kuadrat sempurna dulu. Sama dengan, oh ya, rumusnya tadi apa? Lupa gitu ya, kalau lupa ya lihat ke sini. Takut lupa lagi, ambil dulu. Balik lagi. Oke, ini saya taruh di atas sini. Nah, terbalik ini soalnya yang mau dibikin. Yang di sini, ini rumus yang kita punya. Supaya bisa diposisikan yang mau kita hitung. Nah, saya bikin bawahnya kuadrat sempurna. Integral 7 dibagi berapa ini? X harus min 3 ya. Kuadrat gitu ya. Jadi tambahnya berapa sisanya? 9 jadi tambah 16, betul? Supaya cocok dengan yang semula. Kemudian ini kan harus 1. Saya bikin 1. Jadi saya keluarkan gini 1/16. Ininya biar aja 7. Ini menjadi kalau 16-nya dikeluarkan X min 3 kuadrat per 16. Saya pengen nulisnya gini aja. X min 3 per 4 dimasukkan 16-nya ke sini tambah 1. Ya. Nih 1 kan 16. 16 kali 1 ini 16 nanti kali ini kan 4 kuadrat juga habis gitu ya. Nah, mirip udah bentuknya, tinggal substitusi. Apa substitusinya? Q itu sama dengan X min 1/4. Supaya apa?
supaya ini jadi Q kuadrat. Cari hubungan dQ dengan dx. dQ sama dengan 1/4 dx. Ini hanya x-nya diturunkan 1/4 dx. Sehingga ini menjadi 7/16. dx-nya berarti ini dx 4 dq. Ada kali 4 integral 1/, ini menjadi Q kuadrat tambah 1 dq. Gitu ya, ini 4 dq, ini dari sini sama dengan equivalennya pasangannya sama dengan dx. Nah, ini tinggal dihitung. 7/16 ada 4, jadi tinggal 7/4. Ini tadi rumusnya udah tinggal pakai ini. Tangen min 1 dari Q tambah C. Tulis ulang dalam X. Tangen min 1 X min 1/4 tambah C. Begitu ya. Oke. Pak, maaf, itu bukannya X min 3/4 ya, Pak? Iya, ngarang ya. Untung aja diturunin dia 0. Iya. Mana? Ini min 3 ya. Oke. Ya. Hati-hati nih kalau ujiannya PG atau isian, nanti ditanya berapa, dikasih batas itu, harus jadi angka, kalau salah ngitung, salah gitu ya. Sebenarnya enak ujian onsite ya, nggak online. Kalau onsite tuh salah ngitung gini, apalagi deket-deket belakang, biasanya udah aja, saya biasanya kasih aja tetap 10 nilainya atau 9 gitu. Dosen lain ya sama, karena itu udah dibuat skemanya. Kalau online harus teliti, ditambah. Tapi online enak, open book. Onsite biasanya nggak open book. Oke, lanjut lagi. Sisanya kalian pilih mana yang mau dibahas. Kalau semua nanti kita habis waktu. 3, 8, ya mana yang mau dipilih nih? 3, 4, 5, 8, 9, 10. Hah? 5 boleh, Pak? 5. 5 gampang sekali. Coba ya. 5 mah udah nggak usah ngelihat tabel di atas, udah kelihatan tuh. Substitusinya apa ini? 5. Bingung? 5 mah. Yang semester lalu ini mah. Coba ditulis di sini jadi bisa gerak. Substitusinya apa? Ini mah langsung. Oh ya, kalau mau diakurkan, boleh mau diakurkan. Dibawa ke bentuk yang mana? Bentar. Ini soal ini cocoknya dibawa ke bentuk yang mana di sini? Pangkat bukan, A pangkat bukan, sin nggak ada trigonometrinya. Ini semua trigonometri. Paling 1 atau 2, bukan konstanta, berarti dibawa ke sini. Ingat, R-nya ini boleh pecahan ya. Bahkan boleh bilangan real. Kita udah bahas. Nah, cocoknya ini ya. Bentuk akar. U pangkat setengah. Nggak ada lagi. Yang lain ini menyangkut trigonometri semua. Pangkat, A pangkat bukan. Konstanta bukan. Bentuk 2. Oke, kita lihat lagi. Jadi, harus menjadi U pangkat sesuatu. Nah, ini kita lihat. Ini kalau diturunkan, kan jadi ini. X pangkat 4 jadi X pangkat 3 dx kan. Jadi, substitusi Q sama dengan X pangkat 4 tambah 11
dq 4x pangkat 3 dx. Nah, ini kita punya x pangkat 3 dx. Sehingga ini menjadi x pangkat 3 dx-nya dq dibagi 4. 1/4 dq-nya saya tulis di belakang nanti. Ini akar q dq. Jadi ini q pangkat setengah. Pakai rumus yang itu tadi. Kalau dicari anti turunannya menjadi q-nya naik pangkatnya. Ini pangkat setengah, jadi pangkat 1/2. Depannya 1/1/2. Ditambah konstanta. Ya, ini saya pakai rumus ini. Ingat kalau pangkatnya -1 ya harus pakai ini gitu ya. Kalau ini pangkatnya q pangkat -1 khusus dia jadi ln. Nah, ini tinggal dikembalikan. Ya, ini sederhanakan sendiri, saya males ngitung. Q-nya tadi mana ya? Q-nya x pangkat 4 ditambah 11 pangkat 1/2. Atau kalau mau ditulis gini, gitu ya, 3/2. Terus tambah C-nya lupa. Oke. Kalau di ujian kemungkinan dikasihnya dengan batas. Supaya nanti jadi angka kan. Menjawab di ujian gini. Nggak bisa di isian gitu. Baik, yang mana lagi? Mana soalnya? Silahkan yang mana? Oh ya, saya akan jelaskan. Ini khusus. Nanti setelah saya jelaskan, kalian di ujian boleh langsung pakai ya rumusannya. Oh ya, ini online, tentunya langsung pakai juga nggak kelihatan. Kalau di ujian onsite, kadang-kadang harus diturunkan. Yang ini sebenarnya ini secant itu kan 1/cos untuk pecahan trigonometri. Jadi atasnya trigonometri dibagi trigonometri. Itu sebenarnya ada teknik pengintegralan khusus. Cuma nggak ikut bahan. Ya. Sehingga yang ini akan dihitung nggak menggunakan teknik yang khusus, tapi pakai substitusi. Nah, yang ini kalau pakai substitusi, saya juga nggak kebayang. Ini ada triknya. Jadi ini saya lihat dari buku. Kalau sekarang sih udah hafal gitu ya, karena udah tiap tahun ngajar. Tapi sebenarnya nggak harus pakai trik khusus seperti yang di sini. Ada tekniknya, cuma nggak ikut bahan sih. Jadi terpaksa dijelaskan dengan cara yang substitusinya aneh gitu ya. Nah, ini dikalikan ini aneh kan? Sok aja siapapun kalau nggak pernah itu nggak kebayang lah dikalikan ini. Kenapa dikalikan itu? Coba kita lihat. Ini saya kalikan 1/1. Nah, dengan dikalikan ini kita lihat. Kalau yang bawah kita misalkan U atau P, ini sama dengan P, turunannya yang di atas kan? Sekan turunannya sekan tangan, tangan turunannya sekan kuadrat. Jadi ini kita misalkan sama dengan P gitu ya. DP-nya turunkan tangan sekan kuadrat, sekan tangan. Persis yang di atas kan. Sehingga yang di atas menjadi DP, bawahnya P. Dan ini ln, jangan lupa mutlaknya, ln mutlak P ditambah konstanta. Kembalikan P-nya ke sini. Nah, inilah hasilnya ya. Ln sekan tambah tangan atau tangan tambah sekan. Oke, ini khusus sekali. Gitu ya. Substitusinya. Yang ini mirip dengan ini. Yang ini nanti kita kalikan dengan kosekan tambah kotangen.
Kalian coba kerjakan sendiri ya, meniru yang barusan. Oke. Wah, kalau gitu dibahas semua. Inilah satu lagi aja, nomor 4. Nomor 4 saya crop dulu. Kalau nge-crop di Windows tuh enak. Tinggal pencet tombol Windows Shift S. Ininya jadi buram, kita kotakin. Klik, dia masuk clipboard. Di sini tinggal di paste. Ctrl V. Oke. Nah, ini coba dicocokkan ya. Ini dicocokkan menjadi yang mana gitu. Coba di sini. Ingat-ingat bentuknya tadi E pangkat tambah 9 E pangkat, tapi ini E pangkat X, ini kuadrat ya. E pangkat X pangkat 2. 2X. Cocoknya yang mana? Nomor berapa? 14, Pak. 14 ya. 1 tambah kuadrat. Nah, 14. Berarti saya mau susun dulu supaya 1 itunya. Integral 4/4-nya saya keluarin supaya jadi 1 dulu. 1 ditambah ini supaya bentuk kuadrat, saya tulisnya gini. Dx ya, belum disubstitusi, baru diubah aja. Supaya mirip-mirip bentuk mana tadi 14 ininya. 1 ditambah kuadrat. Nah, baru saya substitusi supaya nggak boleh langsung dipakai ya, karena ini harus U kuadrat, ininya DU. Ini kuadrat, ininya DX, ininya bukan X. Ada ini lagi. Jadi substitusi dulu. Supaya jadi 1 tambah sesuatu kuadrat. Substitusi P sama dengan 3 pangkat X. DP. Maaf, itu bukan per 2 ya? Enggak di per 2 ya, Pak? Hah? Oh, iya. Ada 4-nya. Jadi ini per 2 ya. Karena 4-nya saya keluarkan. Oh, iya betul. Per 2. Jadi DP-nya 3/2. E pangkat X tetap ya turunannya. Oke, ini menjadi 1/4. E pangkat X dx-nya 2/3 dp. 2/3-nya saya taruh di sini. dp-nya nanti. Nah, gitu ya. Ini menjadi 1/4, 2 jadi berapa? 1/6 tangan min 1 ya. Jadi rumus dasar harus hafal tuh. 1/6 tangan min 1 3 E pangkat X per 2 ditambah C. Begitulah. Kalau nggak salah menghitung. Oke, soal-soal substitusi saya rasa cukup ya. Yang ini agak khusus nanti di belakang akan dibahas secara umum polinom bagi polinom. Jadi nanti ini akan tercover di belakang. Oke, aduh, 50 menit kita ya. Nah, berikutnya saya akan bahas ini, pengintegralan fungsi-fungsi trigonometri. Urutannya di slide saya agak berbeda dengan buku teks. Kalau buku teks itu pengintegralan parsial dulu. Kalau saya ke sini dulu alasannya karena ini semua substitusi sebenarnya. Cuma substitusinya lebih khusus gitu ya. Oke, nggak apa-apa urutannya beda karena metodenya saling terpisah, nggak terkait. Oke, rumus dasar yang harus kalian kuasai ini yang utama untuk trigonometri, yaitu sin kuadrat X itu sama dengan setengah min setengah cos 2X cos kuadrat X setengah ditambah setengah cos
2x gitu ya. Dari mana itu kalau mau dibuktikan? Dari rumus ini. Cos 2x sama dengan cos x tambah x. Terapkan rumus jumlah. Nanti kalau dibawa ke setelah terakhir, dekat terakhir, kalau dibawa ke sin kuadrat, jadinya seperti ini. Kalau dibawa bentuk terakhirnya ke cos kuadrat, ketemu yang ini. Ya, asalnya semester 1 udah saya jelaskan itu. Jadi saya nggak akan nurunkan lagi. Betul ya? Takut salah. Betul rasanya. Coba kita lihat sekarang. Nah, oke, itu dua rumus dasarnya. Tapi nanti variasinya sih ya, macam-macam ya. Coba kita lihat dulu yang ini. Pakai rumus tadi. Pangkat 2 ini saya reduksi supaya menjadi pangkat 1. Yang ini kalian kalau mau pakai substitusi lagi, kalau bisa langsung silahkan. Ini menjadi setengahnya setengah X. Ininya cos jadi sin ya. Asal usulnya sin. Sin 2X, konstantanya harus dicocokkan. Oke. Sin kuadrat gampang. Kalau pangkatnya ganjil gimana? Sebenarnya yang pangkat ganjil lebih enak. Kenapa lebih enak? Kita lihat ini ilustrasinya. Sin pangkat 3. Caranya dicomot 1. Dicomot apa artinya? Diginikan, dipisahkan. Saya ambil 1 kalau pangkatnya ganjil. Ambil. Kemudian yang ini diubah ke temannya. Sin temannya cos, gitu ya. Nah, ini tadi sebenarnya sin x dx. Ini perlu saya jelaskan ya sebentar. Supaya nggak bingung karena nanti nulisnya saya akan kayak gini ke belakangnya. Coba saya crop dulu. Sebenarnya pakai teknik substitusi juga gitu. Nah, bentar. Ups, gede sekali. Nah, sampai sini tadi sebenarnya itu ada langkah yang langsung. 1 min cos kuadrat X sin X dx. Nah, ini sebenarnya disubstitusi. Substitusi apa? P sama dengan cos X. dp sama dengan min sin X dx gitu ya. Sehingga ini menjadi integral 1 min P kuadrat sin X dx-nya min dp. Yang kalau diteruskan min min lagi. Ya, min X min sepertiga P pangkat 3 ditambah C gitu ya. Atau ininya C-nya tetap plus saja. Nah, ini kembalikan. 3, P-nya tadi apa? Cos pangkat 3. X ditambah C. Betul ya, nggak salah itu. Cuma nulisnya supaya singkat, ini yang di slide ditulisnya sebagai berikut. Menjadi 1 min cos kuadrat X. Ininya saya tulis sebagai turunan dari cos X. Tapi kalau turunan dari cos X kan min sin X. Supaya cocok dengan semula, kasih min. Kak, mau tanya itu yang X harusnya cos X bukan ya? Hah? Soalnya kan P-nya cos X. Sal, yang mana ya? Kan itu 1 min P kuadrat. Kan DP. Itu satunya jadi cos X. 1. Oh, ini jadi P ya, bukan X ya.
P gitu ya. Ini menjadi betul cos X gitu ya. Ya. Kok 1 DP jadi X, jadi P dong. Oke. Nah, jadi lain kali kalau substitusinya seolah ditulis di kepala kita aja, nggak ditulis di kertasnya. Ini saya sebenarnya memisahkan ya memisahkan ini P cos X. Tapi yang dilakukan kita ini pengen tahu ini turunan dari apa? Cocok nggak? Turunan dari cos X cocok. Itu ya, sama aja. Jadi nulisnya dari situ ikuti yang merah gitu. Nah, ini jadi min D ini 1 ya, 1 kali D cos ya cos X. Min ini seolah-olah U kuadrat DU. Jadi 1/3 U pangkat 3 gitu ya. Tambah C. Sama aja ya hasilnya. Oke, itu yang dilakukan penulisan di slide-nya. Nah, ini diintegralkan langsung saja. Udah 1 min seolah-olah P kuadrat DP. Gitu. Tapi nulisnya di dalam kepala. Oke. Sekarang kita akan lihat bentuk-bentuk yang secara umum. Ya betul. Nah, kita lihat bahwa kalau tadi pangkatnya 2 dipecah jadi setengah min setengah cos 2x. Kalau pangkatnya ganjil dicomot 1. Sisanya diubah ke temannya. Saya buka lagi maksudnya. Dicomot 1 apa? Ini, dicomot 1. Disatukan dengan dx. Ininya, sisanya diubah ke temannya. Kenapa diubah ke temannya? Karena ini turunan dari cos gitu ya. Oke. Nah, idenya sama untuk yang pangkatnya sebarang. Kita lihat dulu ini. Bentuk sin pangkat n dan cos pangkat n, kalau n-nya genap, pakai teknik yang ini. Ya. Dimunculkan sin kuadrat, ini pangkat sisanya. Ininya diubah ke temennya ini, ke hubungan ini. Sin kuadrat setengah min setengah cos 2x. Kalau yang cos kuadrat, sama. Cos pangkat n, ini keluar dikumpulkan cos kuadratnya. Ininya dicocokkan dengan pangkatnya. Terus ini diubah ke sini. Baru dilanjut nanti integralnya ya. Tentunya ini harus dihitung nanti pangkatnya. Kalau n-nya misalkan 10, ya ini jadinya pangkat 5. Harus dihitung nanti ini pangkat 5-nya. Lanjut lagi ke pangkat yang lebih kecil. Nah, kalau n-nya ganjil lebih gampang. Kalau pangkatnya ganjil, dicomot 1. Kayak tadi yang pangkat 3, comot nih 1. Ini jadi berkurang 1 pangkatnya. Sekarang kita lihat bahwa sisanya ini, kan ini pangkatnya pasti genap. Karena tadinya ganjil, n-nya ganjil. Jadi n-1 genap, ini direduksi ke rumus ini. Diubah ke temannya lewat hubungan sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Gitu ya. Demikian juga yang cos. Nah, kita lihat contohnya. Supaya terbayang. Saya contohkan, aduh, genap. Yang A dan B aja ya, yang C, atau yang B dan C aja, supaya lebih kompleks. Kita lihat yang B. Saya nggak mau nulis, ini pangkatnya gede, banyak nulisnya. Pangkat ganjil. Pangkat ganjil. Pangkat ganjil tadi dicomot 1. Mod gitu ya. Ini, comot 1 ke sini. Setelah dicomot 1, yang ini diubah ke temennya, yaitu sin. Tapi sin kan ada hubungannya itu,
untuk cos kuadrat aja. Jadi tulis ininya cos kuadrat pangkat 2. Ini diubah jadi turunan dari sin. Substitusinya kembali di kepala kita. Sebenarnya disubstitusi di sini P sama dengan apa? Cos X gitu ya. Nah, yang ini kita ubah ke temannya menjadi 1 min sin kuadrat. Pangkatkan 2-nya dihitung, karena pangkat 2-nya dihitung. Ini dipangkatkan 2. Nah, ini udah bentuknya kayak 1 min 2P kuadrat tambah tambah P pangkat 4 dP gitu ya. Maka 1D sin X diintegralkan jadi sin X. Sin kuadrat D sin 1/3 sin pangkat 3. Yang ini menjadi 1/5 sin pangkat 5 gitu ya. Begitu. Oke. Jadi yang penting tekniknya kalau ganjil dicomot 1, sisanya diubah ke temennya. Cos itu temannya sin itu temannya cos. Oke, begitu ya. Oke. Sekarang kalau ganjil saya nggak kalau genap sebel saya lebih panjang. Kalau ini nggak dicomot kalau genap. Tapi dibuat menjadi cos kuadrat pangkat 4. Cos kuadratnya pakai rumus reduksi tadi. Setengah ditambah setengah. Nah, itu ya. Cos kuadrat setengah ditambah setengah cos 2x. Pangkat 3. Harus dipangkatkan dulu sama kita. Makanya saya nggak nulis nih, males. Bisa ya ngitung pangkat 3? Kalau nggak bisa ya kalikan dulu 2 buah, kalikan lagi 1 lagi. Tapi kalau yang udah hafal bisa kan pangkat 3 ada rumus istimewanya. Ini pangkat 3 kali 3 kali ini kuadrat ya. Lupa saya, pokoknya jadi seperti ini, pangkat 3. Kalau bingung pangkat 2 dulu dikalikan ini lagi. Nah, panjang sekali. Yang ini 1 dx udah bisa jadi x. Yang ini mudah. Yang ini gimana? Pangkat genap. Reduksi lagi jadi setengah ditambah setengah cos 4x. Ini ganjil sendiri. Kalau ganjil tadi comot 1. Oh, nggak ada di sini juga. Saya tulis di sini aja ya. Nulisnya di mana nih? Ntar dulu. Nulisnya di sini. Yang ini cos kuadrat 2x dx. Yang ini udah gampang ya, gampang. 1 dx jadi x. Cos 2x dx gampang. Yang ini ya kembali direduksi lagi menjadi pangkat genap. Setengah tambah setengah cos 4x dx. Bisa dihitung. Ya, udah gampang. Yang pangkat 3 kembali pangkat ganjil dicomot 1. Cos kuadrat 2x kali cos 2x dx. Saya pindah ke atas ya. Habis tempatnya. Sama dengan cos kuadratnya diubah ke temannya. 1 min sin kuadrat 2x ya. Yang ini menjadi turunan dari sin 2x. Dicocokkan konstantanya. Kalau sin 2x diturunkan kan menjadi cos 2x dikali 2. Padahal ini nggak ada kali 2, berarti harus kali setengah. Saya taruh di depan setengahnya. Nah, ini udah gampang. Ya, itu kan seperti 1 min P kuadrat dP.
1 min P kuadrat dP. Udah gampang. Oke, begitu. Jadi tekniknya yang penting integral sin kuadrat sama cos kuadrat pakai rumus reduksi tadi. Kemudian yang genap diambil 2 itu ya, kemudian diubah ke rumus sin kuadrat atau cos kuadrat tadi. Kalau ganjil enak, tinggal comot 1, ngepas. Kayak ini ganjil kan enak, comot 1, ini udah ngepas semua. Saya lebih senang yang ganjil. Oke. Ini tidak usah. Oke, itu sekarang perkalian sin pangkat M dengan cos pangkat N. Oh ya, pangkatnya ini hanya bilangan-bilangan asli ya. Nggak negatif. Karena kalau negatif jadi 1/, itu tekniknya beda. Nah, perkalian sin dengan cos sama juga. Ya. Coba kita lihat ini petunjuknya. Bila M ganjil, maka lakukan pengindaran seperti ini. Yang ini biarin aja. Kalau udah salah ini ganjil enak. Kalau ini ganjil juga gampang. Pokoknya kalau salah satu ganjil, perlakukan seperti integral yang sebelumnya untuk pangkat ganjil. Dicomot 1. Gitu. Nah, kalau keduanya genap, maka pangkatnya harus diturunkan dengan rumus tadi. Setengah min setengah cos 2x sama setengah min setengah cos 2x, tergantung sin kuadrat atau cos kuadrat. Yang genap jadi panjang. Kita lihat contohnya ini ya. Nih, salah satu ganjil. Kalau dua-duanya ganjil, mana? Ya anggap aja yang salah satu yang dicomot. Ya, ini sin pangkat 3, cos pangkat 3. Mau nyomot yang mana? Bebas. Pokoknya kalau ada yang ganjil, comot. Kita lihat ini. Itu. Nah, ini ganjil, comot. Comot tuh disatukan dengan dx maksudnya ya, dipisahkan. Nah. Kayak waktu tadi sin pangkat M atau cos pangkat M yang ganjil, yaitu sisanya ini menjadi genap, diubah ke temennya. Ya. Yang dicomot mana tadi cos, berarti ini diubah ke temennya. Yang ini biarin aja. Ini udah temennya. Yang ini ubah ke temennya yaitu sin kuadrat. Oke, ini menjadi d sin nanti. Ini jadi d sin. Ini diubah ke temennya yang dicomot tadi. Saya kalikan satu-satu dulu. Nah, udah gampang ini kan. P pangkat 4 min P pangkat 6 dP gitu ya. Kalau P-nya itu sin X. Jadi tinggal naik pangkatnya 1. Ini juga naik pangkatnya 1 tambah C. Beres. Jadi sebenarnya perkalian sin dan cos, ya mengintegralkannya tekniknya mirip dengan yang tadi, hanya sin aja atau cos aja. Kalau yang dua-duanya genap, itu rada berabe panjang. Ini. Dua-duanya genap. Semua harus direduksi. Ini menjadi setengah min setengah cos 2x. Ini harus dibikin cos kuadrat pangkat 2. Cos kuadratnya yang direduksi juga. Nah, ini harus jadi ini. Cos kuadrat jadi ini. Pangkat 2 harus kita hitung nih, dipangkatkan 2. Nanti dikalikan ini satu-satu. Kalikan 1/1. Ya, ini saya udah diringkas. Sisanya kayak tadi lagi, ini pangkat genap reduksi lagi, setengah tambah setengah cos 2x. Pangkat 3 dicomot 1 kayak tadi. Dia lanjut sendiri. Ya. Itu perkalian sin pangkat M dan cos pangkat N.
Kalau polanya ditangkap, meskipun banyak, sebenarnya polanya hanya 2 macam, pangkat genap semua atau ada yang ganjil gitu ya. Nah, sekarang bentuk tangan sama kotangan. Aduh, capek ngomong, istirahat dulu ya. 3 menit ya. Jalanin lagi. Oke. Masih jelas suara saya? Coba cek dulu. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang pengintegralan tangen pangkat N dan kotangen pangkat N. Untuk N1 hasilnya sudah dicantumkan pada tabel di awal bab. Ya, coba kita lihat dulu apa sih di awal bab. Kalau yang udah bisa bayang-bayang, itu bisa lon apa sama lon apa. Mana? Tangan. Ini. Tadi udah saya tunjukkan juga ya yang ini buktinya. Yang ini senada. Oke. Jadi tangan sama kotangan udah bisa pakai substitusi biasa. Sekarang kalau pangkatnya lebih dari 1 gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, metodenya sebagai berikut. Tangan pangkat N itu kita comot tangan kuadratnya. Tinggal sisanya. Gitu ya. Comot 2. Kemudian nanti tangan kuadratnya diubah jadi ini. Kenapa ya diubah jadi ini idenya? Nah, karena sekan kuadrat ini turunan dari tangan gitu ya. Sedangkan yang satu nanti ya kembali ke model tangan pangkat N lagi dengan pangkat yang udah lebih rendah. Tapi kenapa jadi sekan kuadrat? Karena ini D dari tangan, turunan dari tangan. Kalau kotangan ya senada, cuma ini temennya yang dicomot 2, ininya diubah jadi kosekan kuadrat min 1. Ini kosekan kuadrat itu adalah turunan dari kotangan, ya ada minusnya. Sedangkan 1 kali ini nanti dilakukan lagi prosedur yang sama dengan pangkat yang udah turun 2. Kita lihat. Jadi ini nggak peduli ganjil atau genap ya di tangan ini. Nggak peduli. Oke, kita lihat ini tekniknya. Comot 2. Yuk. Setelah dicomot 2 ini diubah jadi sekan kuadrat min 1. Gitu. Nah, kemudian integralnya ini sendiri-sendiri. Yang ini dikurangi integral yang tangan. Gitu ya. Sendiri-sendiri. Nah, yang ini adalah turunan dari tangan kan? Turunan dari tangan kan sekan kuadrat. Jadi kita tulis yang ini gimana? Ini tangan kuadrat satu-satu ya. Yang ini dulu saya tulis ya. Tulis karena kalau dibuka lagi dua-duanya udah dikerjakan. Stepnya nggak kelihatan. Jadi yang ini saya tulis sebagai tangan kuadrat X. Ini kan D tangan X. Jadi seolah kayak integral apa? X kuadrat dx itu jangan X lagi. P kuadrat dp. Ini kan hasilnya menjadi sepertiga tangan pangkat 3x gitu ya. Yang ini gimana? Kan tadi katanya kalau tangan pangkat N comot 2. Nah, ini kan udah tercomot. Nah, yang udah tercomot itu diubah ya kayak tadi ini. Menjadi sekan kuadrat X min 1. Gitu ya. Nah, ini kan sekan kuadrat ya turunan dari tangan X sudah langsung. Ini min jadi plus X. Tambah konstanta. Gitu. Prinsipnya comot 2, ubah ke sekan. Sekannya itu ditulis sebagai turunan dari tangan.
Gitu. Oke, ini saya buka. Karena kalau tadi saya buka langsung, saya harus jelaskan dua ini sekaligus. Kalau barusan kan saya satu persatu. Oke. Nah, ini dengan mudah. Nanti jadi tangan pangkat N atau pangkat M dicomot 2. Kalau udah pangkat 2, ya udah tercomot ini. Langsung ubah yang udah dicomot ini. Jadi ini. Oke. Nah, kotangan sama aja. Sama aja contohnya. Comot 2 kan? Comot 2. Kemudian tadi ngapain? Yang dicomot diubah jadi kosekan kuadrat min 1. Kalikan 1 per 1. Nah, ini kembali kita tulis sebagai kotangan X. Kotangan X. Ini turunan dari kotangan. Ada minus. Minus dari turunan kotangan X. Sehingga ini menjadi PDP. Min setengah P kuadrat. Kotangan udah ada di depan substitusi. Kalau lupa kita lihat. Integral kotangan adalah cos X per sin X. Saya langsung disubstitusi dalam kepala sin yang dimisalkan ya. Jadi 1 per sin X. Cos itu turunan dari sin. Itu kan? Jadi ln mutlak sin X. Tambah konstanta. Jadi yang ini langsung min ln mutlak sin X. Tambah konstanta. Cek dulu takut salah. Integral. Saya suka salah ngitung. Integral kotangan betul nggak ln sin? Lihat dulu di slide-nya. Mana? Integral kotangan ln sin X. Betul nggak? Mana? Integral ln sin X ya, tambah C. Mutlak, ada mutlaknya, ln mutlak sin X. Oke. Balik lagi ke jawaban. Ini tulisan. Ampun deh. Gagal jadi dokter ya begini. Sin X ya. Oke. Yang teliti aja ngitungnya. Takut plus minusnya salah. Nah, ingat ya. Tangan pangkat N. Kotangan pangkat N. Comot 2. Ya. Dan ini sebenarnya berlaku kalau pangkatnya negatif juga masih bisa ini. Coba aja. Nah, sekarang kombinasinya. Tangan kali sekan atau kotangan kali kosekan. Nggak akan keluar tangan kali kosekan. Itu tekniknya nggak bisa pakai yang di sini ini ya. Itu nanti harus pakai teknik khusus yang nggak ada di kuliah ini. Oke, tekniknya kita lihat. Ada variasi ini nih. Dan dari variasi ini ada yang gagal. Bukan gagal, artinya nggak mencakup semua. Nggak mencakup semua kemungkinan. Kalau dua-duanya pangkatnya genap. Gitu ya. Kalau dua-duanya pangkatnya genap, maka yang sekan dicomot 2. Kenapa dicomot? Karena ini sekan pangkat N-nya diubah jadi ini. Kenapa diubah jadi ini? Karena ini turunan dari tangan. Nah, sisanya ini semua diubah ke tangan. Ini udah tangan, biarin aja ini diubah ke tangan. Gitu ya. Kalau yang kombinasi kotangan dengan kosekan, kosekannya dicomot 2. Kalau genap ya, hati-hati. Kalau dua-duanya genap.
Sorry, bukan dua-duanya genap. Kalau pangkat si sekan atau kosekan genap. Comot 2. Kenapa comot 2? Karena ini turunan dari kotangan. Ini nanti sisanya diubah ke kotangan. Nah, kenapa syarat genap itu diperlukan? Supaya ini pangkatnya masih genap nih. Kalau ini masih genap kan kosekan pangkat 4 gitu bisa diubah ke kotangan. Kalau ini sisanya pangkatnya ganjil, misalkan kosekan pangkat 3. Jadi asalnya 5 itu pangkatnya. Ini pangkat 3. Nah, nggak bisa diubah ke kotangan ya, ada akarnya nanti. Jadi ini kalau genap aja pangkat kosekan atau sekannya. Kita lihat satu contoh. Ini pangkat sekannya genap ya. Tangannya pangkatnya bebas. Di sini tangan kotangan pangkatnya bebas, sekan kosekannya genap. Oke. Kita lihat. Sekannya pangkat genap, comot 2. Mod 2. Ininya diubah ke ke tangan semua. Yang ininya turunan dari tangan. Ini pasti bisa diubah ke tangan karena tadinya genap diambil 2, masih genap dia. Oke. Ini ubah. Ini udah tangan, biarin aja yang sekannya jadi tangan. Ini turunan dari tangan. Kalikan 1 per 1 dulu kalau mau. Itu 3/2 tambah ini 4/2 jadi 7/2. Udah ini menjadi P pangkat sekian tambah P pangkat sekian DP. Naik pangkatnya 1 jadi 9/2. Depannya kali 2/9 ya. Ini 3/2 jadi 5/2. 2/5. Kembalikan. Nggak ada yang kembalikan. Udah selesai ya. Jadi ingat kalau sekannya genap atau kosekannya genap, dicomot 2. 2 untuk turunan dari ini. Sisanya diubah ke tangan. Oke. Sekarang kalau tangannya ganjil. Tangan atau kotangannya ganjil. Mungkin timbul pertanyaan, kalau tangannya ganjil tapi sekannya genap, boleh pakai yang di atas. Kalau sekan dan kosekannya udah genap, nggak peduli pangkat tangannya. Ya, kalau N-nya udah genap, ya pakai aja yang di atas. Sekarang kalau N-nya genap, N-nya nggak dipedulikan, saya lihat M-nya. Kalau M-nya ganjil, nah bisa pakai yang di bawah ini. Kalau M-nya ganjil, N-nya juga genap. Mau yang ini boleh, mau yang atas boleh ya. Kalau M-nya genap boleh pakai atas, kalau M-nya ganjil boleh pakai yang bawah. Kalau M-nya ganjil dan N-nya genap, silahkan pakai yang atas boleh, yang bawah boleh nanti. Oke, kita lihat M ganjil. Kalau M ganjil, dicomot, tangannya dicomot 1, sekannya dicomot 1. Ya, jadi berkurang 1. Yang kotangan sama aja polanya. Kenapa? Karena ini bisa kita tuliskan sebagai turunan dari sekan. Nanti yang depannya semua dinyatakan dalam sekan. Yang ini udah sekan. Yang ini tadi ganjil. M-nya ganjil. Kalau diambil 1 jadi pangkatnya genap. Kalau genap bisa diubah ke sekan. Jadi yang sisanya berubah semua ke sekan. Sekan tangannya turunan dari sekan. Pusing ngomong apa katanya ya. Kita lihat contoh supaya gamblang. Nah, ini nggak bisa pakai yang sekannya genap tadi. Pecahan bahkan. Tangannya tapi ganjil. Nah, tadi comot tangan 1, comot sekan 1. Biar aja ini pangkatnya makin negatif, biarin aja. Pokoknya ini ganjil, comot sekan dan tangan satu-satu. Selanjutnya,
ini adalah turunan dari sekan. Jadi D sekan. Yang ini diubah semua dalam sekan. Ini udah sekan, biarin tangen kuadrat ubah ke sekan. Pakai rumus itu ya. 1 tambah tangen kuadrat sama dengan sekan kuadrat. Itu rumusannya. Kalikan nih satu-satu, udah gampang. Ini udah P pangkat setengah, min P pangkat min 3/2, DP. Nah, udah gampang. Jadi ini naik 1 pangkatnya, jadi pangkat 3/2, depannya kali 2/3. Ini naik 1, jadi pangkat min setengah, kali 1/min setengah. Berarti harusnya ini salah ya, positif ya. Ini harusnya plus nih. Karena kalau diturunkan itu, ini plus harusnya. Plus. Oke, tambah konstanta. Oke, jadi, nah harus diingat polanya. Gimana ngingetnya? Kalau diapalin mah hari ini apal, besok lupa. Waktu ujian pasti lupa. Harus ngerjakan soal-soal tutorial nanti, supaya nanti meresapnya sebagai feeling. Oh, ada sekannya genap. Oh, comot 2, karena itu turunan tangan gitu mikirnya. Kalau diapalin gini aja sih, nggak akan hafal ya. Oke. Nah, sekarang apakah ini udah mencakup semua? Ternyata enggak. Kalau gini gimana? Kalau tangen pangkat 4x, sekan pangkat 3x. Tidak cocok dua-duanya. Pakai atas nggak bisa. Ya, karena n-nya ganjil. Pakai bawah nggak bisa karena ini m-nya genap. Nah, yang ini nanti akan pakai namanya pengintegralan parsial. Nggak bisa, belum ada sekarang. Jadi, yang 2 ini belum mencakup semuanya. Masih ada 1 bentuk kemungkinan di luar yang 2 ini. Oke, kita lewat itu karena nanti pengintegralan parsial di belakang. Oke. Nah, saya lihat dulu ke bawah. Oh, oke. Sekarang perkalian antara sin ini, dan ini. Nah, kalau yang bentuk-bentuk ini, pangkatnya 1 semua ya ini. Tapi ini M sama N-nya di sini, pangkatnya mah 1 semua. Ini menggunakan rumus identitas trigonometri yang ini. Ya, dilihat lagi. Sebenarnya jarang ingat saya juga yang ini. Tapi kalian kalau harus punya feeling membuktikannya kalau nggak ingat. Kayak saya mungkin lupa, tapi kalau ditutup saya bisa mereka-reka. Rumus sin N tambah MX itu apa gitu ya. Oke. Ini spesial, yang ini mah jarang juga keluar. Kita lihat langsung contoh aja. Ini sin cos ya. Kita lihat perkalian sin cos diubah ke bentuk ini. Oke, coba kita lihat. Sin kali cos, asalnya sin tambah sin gitu ya. Oke, ini. Kalau lupa rumus sin tambah sin P tambah sin Q itu kalian lihat lagi ke rumus identitas trigonometri. Ini sih langsung dipakai. Dipecah ini perkalian ini jadi ini. Setengah ininya tambah. Cuma harus ingat ini kalau sin cos jadi asalnya sin tambah sin. Nah, ini udah gampang kan ya? Udah gampang. Oke. Yang ini. Coba ya. Ini sin asalnya cos bin cos tapi ada bin setengahnya.
Saya lupa nih rumus ini. Tapi kan nanti open book enak kalau online. Ini min setengah cos kurang cos. Saya hitung. Saya hitung. Itu. Ya, masukkan batasnya ini. Masukkan batasnya. Jadi ini M tambah N kali Pi. Kita lihat bahwa sin kelipatan Pi itu selalu 0 ya. Ini juga selalu 0 sin. Kelipatan Pi, kelipatan min Pi pun. Nah, ada pertanyaannya. Benar nggak ini? Kerjaan ini betul nggak? Coba dikomentari dulu. Saya kasih contoh. Kalau ini. Bentar, ngambil dulu. Nah, jangan biru lagi. Warnanya sekarang pink gitu ya. Coba saya ini hitung ini. Min Pi pakai rumus barusan kayak di atas. Sin saya mau M-nya 1, N-nya juga 1. Gitu kan? Ngikuti rumus di atas, jadi ininya 1, ini juga 1 kan? Saya nggak jalankan lagi yang ininya, tapi saya langsung ke sini. Menjadi apa? Sama dengan berapa jadinya? Min setengah 1/2 ya. Sin M tambah N X. Sebentar, bukan gitu saya mau menjelaskannya. Bukan gitu menjelaskannya. Salah. Kalau gitu saya memberi jawaban ke kalian yang mau ditanyakan. Coba kita lihat ini, kembali ke sini. Ini kan sin kelipatan Pi selalu 0 ya. Sin kelipatan min Pi selalu 0. Ini selalu 0. Ini juga selalu 0. Jadi, untuk setiap nilai bilangan K anggota set atau K anggota asli juga boleh ini. Berapapun M dan N-nya, ini selalu hasilnya 0, betul? Kalau melihat ini, jadi selalu 0 nih integralnya. Apakah betul selalu 0? Coba kita lihat. Ini kalau M-nya 1, N-nya 1. Sin X. Ini kan menjadi integral min Pi sin kuadrat X gitu kan? Apakah ini 0? Kalau M-nya 1, N-nya 1, menurut rumus kayak tadi, ini hasilnya 0, batas atas dan batas bawahnya, ini juga batas atas, batas bawahnya 0. Jadi seluruhnya 0. Ini. Benar nggak ini? Salah ya. Kenapa salah? Karena sin kuadrat itu kan grafiknya pasti positif kan, sin kuadrat. Ya saya nggak tahu, pokoknya positif gitu. Dari min Pi sampai Pi. Di min Pi sampai Pi ya. Min Pi sampai Pi, grafik sin kuadrat ini selalu positif. Kalau diintegralkan dari min Pi sampai Pi, nggak mungkin 0 ini. Nilai fungsinya positif, pasti ada sama dengan luas ini gitu ya. Tapi kalau dihitung pakai rumus ini kok selalu ininya 0 gitu. Di mana salahnya? Ada yang tahu nggak di mana salahnya? Yang pink yang salah atau yang biru yang salah? Halo? M sama N-nya nggak boleh bilangan yang sama, bukan? Nah, itu ya. Ini berlaku untuk M tidak sama dengan N. Kalau M sama dengan N, ini nggak boleh kan dibagi 0. Jadi,
rumus ini boleh dipakai kalau M-nya tidak sama dengan N. Kalau sama gimana? Ya kita harus pakai cara lain. Contoh sin kali sin, jadi sin kuadrat, kita pakai cara yang di depan. Setengah min setengah cos 2x. Nanti hasilnya nggak 0. Ya, jadi hati-hati ini ada catatan M tidak sama dengan N. Oke. Jadi hati-hati di rumus ini. Agak hati-hati, Anda bisa membagi seperti tadi. Oke, kita udah sebentar lagi ya, bentar lagi. Saya lanjut aja, karena teknik pengintegralan teorinya nggak terlalu banyak, banyaknya teknis, tapi banyak teknisnya. Oke, saya bahas substitusi yang merasionalkan. Gini, atau ini besok aja lah, karena minggu ini kita ketemu 3 kali, tanggung. Ini udah lewat waktu ya. Oke, hari ini mungkin sekian dulu. Jangan lupa besok sore kuliah ya. Jam berapa ya besok? Saya lupa. Link Zoom-nya yang sama. Oke, sampai besok ketemu pukul 4 sore. Dan jadwal itu nggak saya ubah karena itu juga jadwal bersama untuk KBR. Sebenarnya sore saya kurang begitu suka itu. Suka ngantuk mahasiswanya. Kalau ngajar sih nggak ngantuk. Oke, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada akan saya tutup. Oh ya, rekamannya saya berhentiin dulu.